Luar biasa Kak Dita. Kabar Kak Dita bagaimana? Puji Tuhan luar biasa. Kita mau ibadah lagi ya Bangke. Iya Kak Dita. Gak terasa ya Kak Dita sudah hari Minggu aja Iya, ya. gak terasa. Tapi kita tetap bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, sambil sikat berdoa, kita memulai ibadah kita sambil bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Tuhan untuk bertemu, berjumpa, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah minggu kami. Berkati kami juga adik-adik kami yang berada di rumah. Kami tetap kiranya merasakan sukacita di dalam memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini, berkati hati kami Tuhan, dan ampunilah kami dan setiap kesalahan kami agar kami layak menjadi anak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik kita masih mau mengangkat pujian kita. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Masih dong. Masih iya Kak Dita Kita ya. undang berdiri ya Bang. Iya, kita undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita mengangkat pujian kita. It's good to see you here with me. Oke? Ya, musik Bang. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kita masih memuji Tuhan. Ayo masih bangkit berdiri. Kalau ada adiknya atau kakaknya di rumah, kita mau lagunya berpasang-pasangan ya Bang. Iya Kak Dita. Kita mau bernyanyi I want to be your friend. Ayo Bang Freddy. Ya. Cari pasangannya ya di rumah ya adik-adik. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Ya adik-adik di rumah masih semangat.
Iya, Guru Abang rasa adik-adik semua pasti di rumah masih semangat dan luar biasa sukacitanya. Ya adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Nah, jadi ini lagunya Jalan Serta Yesus. Jadi buat kereta apinya ya adik-adik ya. Jangan ada yang malu-malu. Harus semangat. Harus semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan-jalan suka, Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi bagaikan bejana siap-siap. Sambil kita berdoa adik-adik di rumah. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Nyanyikan Tuhan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami sangat bersuka cita di hari Minggu ini. Dan sebentar lagi kami mau mendengar tentang firman Tuhan. Berkati kami hati anak-anak Tuhan agar kami bisa mengerti akan firman-Mu yang akan diceritakan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, Amin. shalom adik-adik kakak sekalian. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah disiapkan semua Alkitabnya? Kalau belum disiapkan dulu ya. Kita mau baca Alkitab kita, diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kakak bacakan buat adik-adik sekalian ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan jika ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya jika ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, dan bacaan remaja kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 13. Efesus 5 ayat 1 sampai 13. Kakak bacakan lagi ya. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan oleh orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Demikianlah firman Tuhan. Kakak mau sapa dulu anak tanggung dan remaja. Selamat pagi anak tanggung dan remaja. Iya, terima kasih buat sukacitanya hari ini. Menurut anak tanggung dan remaja, sesuai dengan bahan Alkitab kita dan bacaan remaja kita, kira-kira apa ya yang menjadi tema kita di hari Minggu ini? Nah, mungkin anak-anak remaja dan tanggung yang di rumah sudah menjawabnya ya. Ya, tema kita hari ini adalah anak-anak Allah. Apa itu? Anak-anak Allah. Nah, kakak mau tanya nih sama anak tanggung dan remaja. Gimana sih yang disebut sebagai anak-anak Allah itu? Apakah anak tanggung dan remaja itu udah disebut sebagai anak-anak Allah? Gimana? Coba direnungkan dulu. Nah, mungkin aja anak-anak remaja dan tanggung sudah merasa kalau dirinya itu sudah menjadi bagian dari anak-anak Allah. Nah, kakak mau kasih tahu, gimana sih itu yang disebut sebagai anak-anak Allah? Anak-anak Allah yang disebut sebagai anak-anak Allah itu adalah menjauhi yang namanya dosa. Ya, menjauhi yang namanya dosa. Karena dosa itu adalah akar dari segala sesuatu perbuatan yang sangat buruk, yang sangat Tuhan Yesus tidak sukai dan senangi. Nah, di sini dikatakan bahwa Yohanes menyebutkan jika kita menjadi anak-anak terang, otomatis kita itu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kakak punya satu cerita. Kita contohkanlah misalnya satu namanya si Uco dan satu lagi namanya si Bambang. Si Uco ini anaknya
bandel kali. Anaknya itu suka bolos sekolah, suka usil, ganggu temannya, suka melawan guru. Terus dia itu suka merokok. Terus yang Bambang ini tadi anaknya polos, anaknya pintar, anaknya takut akan Tuhan. Tetapi ada satu kekurangannya, dia itu mudah dipengaruhi. Nah, jadi karena si Uco ini dilihatnya lah si Bambang itu anaknya polos, anaknya pintar, anaknya mudah dipengaruhi. Jadi didekatinya lah si Bambang tadi untuk menghasutnya menjadi anak yang jahat. Nakal kan si Uco tadi? Itu tidak patut untuk dicontoh. Jadi akhirnya si Bambang tadi pun terikut sama si Uco tadi. Dihasut si Uco itulah. Ayolah Bambang, sini kita, gak usah belajar. Ngapain kau belajar? Katanya gitu. Pasti kan kawan-kawannya anak kelas dan balita mau kayak gitu. Ngapain kau kerjakan PR itu? Gak usah lah dikerjain. Enggaknya itu diperiksa sama guru. Udahlah dapat rankingnya nanti itu di kelas. Pasti kayak gitu. Atau misalnya dilihatnya ada barang orang bagus, cantik kali barangnya itu, kuambillah. Enggaknya tahu dia itu kayak gitu. Berarti itu disebut bukan anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah itu menjauhi yang namanya dosa. Ya kan adik-adik? Maka adik-adik, anak tanggung dan remaja harus menjadi garam dan terang dunia supaya Tuhan Yesus sayang kepada kita. Nah Kak, gimana sih itu menjadi garam dan terang dunia? Contohnya itu kalau misalnya kita dari hal yang kecil aja. Kalau misalnya kita disuruh mama kita nggak nolak, kita nggak melawan. Kalau misalnya disuruh ke gereja aja. Misalnya mama kita suruh itu hari Minggu, ayo anakku bangun ke gereja. Pasti ada itu satu orang atau beberapa orang, malas lah aku mak, masih pagi kali nih, masih ngantuk aku gitu. Jadi kalau anak-anak Allah itu harus melawan yang namanya kemalasan. Kita itu harus mematahkan yang namanya semangat iblis. Itu kan namanya hasutan dari si iblis itu kan, untuk membuat kita menjadi tidak mau pergi ke gereja, untuk membuat kita menjadi malas. Jadi anak tanggung dan remaja di sini di firman Tuhan disuruh supaya kita mau mematuhi peraturan-peraturan Tuhan dan mengikuti setiap aturannya. Oke? Ya, jadi anak-anak tangguh dan remaja kakak harap supaya bisa menjadi garam dan terang dunia dan selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan. Amin. Ya, kita mau menutup ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian, Yesus Pokok. Yesus
mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu, tanggung dan remaja, bisa menjadi terang dan garam bagi dunia, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga kami disebut sebagai anak-anak Allah. Bapa yang baik, banyak salah dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau yang tetap memberkati agar kami tetap berlayak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jadi berapa yang dikasih orang tua, segitulah dikasih kepada Tuhan ya. Dan dikumpulkan nanti ke PJJ sektornya masing-masing. Kita angkat pujian kita, betapa kita tidak bersyukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tidak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena kami ini Tuhan tadi sudah selesai memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kini juga kami tadi sudah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Kiranya berapapun persembahan kami Tuhan, Tuhan terimalah dengan lapang dada, dan kiranya persembahan kami ini akan bisa berguna bagi gereja-Mu. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau bernyanyi bahwa Yesus itulah satu-satunya penolong kita untuk anak-anaknya yang mau percaya sama Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Allah Bapa yang tata di kerajaan surga, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu yang masih dapat kami rasakan dari pagi kami bangun tidur hingga sampai pada saat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang masih dapat kami dengar dan masih dapat kami rasakan Bapa. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman, dapat menjadi penguatan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan tersebut dapat menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu.
Tuhan Yesus, di sini kami berdoa buat anak-anak-Mu kelas tanggung dan remaja Tuhan, dalam persekolahan kami Tuhan, kiranya Kalian tetap memberkati kami supaya kami menjadi anak yang pintar serta anak yang takut akan Tuhan, sehingga kami dapat membanggakan kedua orang tua kami Tuhan. Berkati juga setiap kesehatan kami Tuhan, berkati juga setiap pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kau yang tetap memberkati kesehatan mereka, Kau yang tetap memberkati pekerjaan mereka, agar mereka dapat mencukupi kebutuhan kami, anak-anaknya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami Bapa. Kiranya guru-guru sekolah minggu kami dapat makin semangat lagi dalam melayani Engkau. Bapa yang baik, banyak salah dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau yang mengampuni agar kami tetap berlayak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita ucapkan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.